Di video kali ini kita akan membahas 3 buah buku yang bisa kamu gunakan untuk belajar tata rambut. Sudah belajar make up? Pasti akan lebih keren lagi kalau kamu bisa juga tata rambut. Hai, jika kamu suka make up dan ingin menjadi makeup artist, kamu sudah berada di channel yang tepat. Awali saja dengan yang mudah dulu. Teknik-teknik yang akan dibahas di beberapa buku berikut bisa kamu aplikasikan untuk acara-acara seperti wisuda, ada yang buku kondangan, atau acara-acara di siang hari. Ada juga beberapa yang membahas tentang tata rambut yang lebih spesial seperti acara yang diadakan di malam hari, ke pesta, atau acara-acara fashion show yang lebih glamor seperti untuk pemotretan, gala dinner, dan lain sebagainya. Kita mulai dengan buku yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe. Buku yang pertama, kita akan membahas buku karya M. Dedi. M. Dedi ini seorang makeup artist dan juga seorang hairstylist. Beliau juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Di dalam buku ini membahas tentang sanggul-sanggul yang biasa digunakan untuk pengantin. Jadi di buku yang ini sanggul-sanggulnya lebih ke arah pengantin. Di setiap bab dilengkapi dengan foto-foto yang jelas, step by step, dan dibedakan dengan jenis aksesoris setiap babnya. Ada beberapa model yang menggunakan rambut asli model dan juga menggunakan beberapa aksesoris tambahan, juga sanggul tambahan. Di dalam buku ini, selain menonjolkan bagaimana tata rambutnya, ditambah dengan berbagai macam aksesoris pelengkap seperti bunga, mutiara, dan aksesoris-aksesoris cantik yang juga harus kamu miliki untuk mendukung cantiknya penampilan sanggul. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia. Kamu bisa cek di toko-toko buku. Buku kedua yang akan kita bahas adalah Abdu by Sugi Martono dan penulisnya Reni Kusuma Wardani. Saya suka dengan tata rias model-model di buku ini. Sangat simpel dan klasik. Kita bahas sedikit tentang penulisnya ya. Sugi Martono ini seorang makeup artist senior. Beliau sempat merias beberapa public figure seperti Margaret Thatcher, kemudian Ibu Sinta Nuriyah Wahid, dan almarhumah Ibu Ainun Habibie. Bekerja sama dengan Reni yang adalah seorang penulis di bidang fashion dan pernah bekerja di beberapa majalah terkemuka. Terdapat 24 tata rambut di dalam buku ini. Setiap style dilengkapi dengan gambar-gambar yang jelas, step-step yang lengkap, dan beberapa tips yang akan membuat kita lebih mudah mengerjakannya. Di awal buku ini dijelaskan juga beberapa peralatan yang harus kita miliki sebagai penata rambut, seperti jepit rambut, sisir, dan berbagai jenisnya, kemudian juga beberapa produk rambut seperti hairspray, mouse, kemudian catokan rambut, dan beberapa kebutuhan lainnya. Selain itu, setiap model juga dilengkapi dengan preparation yang harus kita lakukan sebelum menata rambut. Langkah-langkahnya jelas, step by step, dan dilengkapi dengan berbagai macam tips. Contohnya ada di halaman 30. Saya bacakan ya. Untuk membentuk volume rambut dengan hasil maksimal, biarkan rambut agak kering. Kemudian bentuklah rambut dengan menggunakan blow dry. Itu adalah salah satu contoh yang diberikan di buku ini. Banyak sekali tips-tips yang diberikan untuk membuat pengerjaannya lebih mudah. Keren. Yang saya suka dari buku ini adalah model-modelnya sangat simpel dan elegan dan bisa diaplikasikan dengan mudah, terutama untuk pemula. Yang jika kita menguasai mungkin 2 atau 3 model saja, sudah bisa kita aplikasikan langsung untuk klien, untuk kebutuhan acara seperti wisuda, kekondangan, atau untuk photo session. Buku ketiga yang saya miliki yang berhubungan dengan tata rambut adalah Sanggul Elegan by Sandra Lingga. Ibu Sandra Lingga seorang makeup artist dan juga seorang hairstylist.
Beliau adalah salah seorang pengajar di Sekolah Kecantikan ternama Puspita Marta. Buku ini terbagi dari 3 bagian, yaitu Sanggul Pagi, Sanggul Malam, dan Sanggul Glamor. Di bagian akhir buku ini ada halaman khusus yang membahas tentang ornamen-ornamen rambut yang bisa digunakan sebagai aksesoris. Untuk Sanggul Pagi, Ibu Sandra Lingga memberikan beberapa model rambut yang sangat simpel dan clean. Bisa digunakan untuk acara-acara wisuda. Contohnya seperti ini. Simpel ya? Langkah-langkahnya sangat jelas dan sistematis. Kamu pasti bisa mengikutinya. Di bagian kedua dibahas tentang sanggul malam. Beberapa contoh tentang sanggul ini diperuntukkan untuk acara-acara seperti ke pesta atau gala dinner. Terlihat lebih mewah dan glamor dengan penggunaan beberapa aksesoris yang terlihat lebih eye-catching. Selain itu, sanggul-sanggul di bab kedua ini juga bisa diterapkan pada tata rambut untuk pengantin. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Untuk kamu yang sudah pernah belajar tata rambut, walaupun sangat basic, pasti bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di buku ini. Tinggal latihan. Di bagian terakhir buku ini adalah sanggul glamor. Beberapa contoh di dalamnya ditujukan untuk acara-acara yang lebih wah dan spektakuler, seperti festival, kemudian mungkin fashion show, atau acara-acara khusus yang butuh rambut yang lebih mewah dan wah. Nah, jika kamu yang ingin belajar secara serius tentang tata rambut atau tata rias, di bagian terakhir buku ini terdapat beberapa alamat Sekolah Puspita Marta International Beauty School. Jika kamu butuh, kamu bisa dapatkan di halaman terakhirnya. Nah, bagaimana? Kamu tertarik dengan 3 buku tadi? Atau kamu punya buku referensi juga? Tulis di kolom komen ya. Kita bisa bertukar informasi. Ini adalah bagian kedua dari seri review buku-buku yang bermanfaat untuk para makeup artist pemula. Di video selanjutnya, saya akan bahas tentang beberapa buku lain yang juga membahas tentang buku-buku yang bagus dibaca untuk para makeup artist pemula. Ikuti terus ya. Jangan lupa like dan subscribe. Channel ini cocok untuk kamu yang ingin menjadi seorang makeup artist. Terima kasih.